Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah. Tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong, bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai. Nah jadi cuy ya, sebenarnya warganya yang sentimen itu aja ya yang selalu menghina dan merendahkan Indonesia. Tapi petinggi-petingginya ini banyak loh yang mengakui dan memuji kehebatan Indonesia. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teroja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh. Yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju. Tetapi sekarang ini kita malu, ya, kita malu. Politik Indonesia begitu stabil sampai hari ini, pelabur asing masuk begitu hebat. Indonesia sekarang memacu ekonomi ke hadapan. Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu, negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah. Tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan RM100 Malaysia. Indonesia selalu dikatain dan dihina oleh warga Malaysia yang fanatik. Dikatain negara IQ rendah. Rupiah dihina hingga menyebut warga Indonesia cuma pembantu di Malaysia. Dan baiklah, mari kita bicara terus terang dan apa adanya. Ini bukan soal sentimen kosong atau api amarah tanpa arah. Ini soal fakta yang harus dibalas dan diungkap. Soal kenyataan yang ada di depan mata. Malaysia sedang gaduh, ada orang yang merasa cemas, ada yang marah, dan ada yang mulai panik melihat wajah negeri berubah. Tapi tunggu dulu, apakah benar masalah Malaysia datang dari luar? Katanya pendatang asing itu masalah besar. Katanya mereka datang menikah dengan warga tempatan, lalu menguasai ekonomi. Katanya mereka mengambil peluang yang seharusnya menjadi milik orang asli. Tapi mari kita tanya sesuatu yang lebih mendasar. Kenapa bisa mereka begitu? Apakah karena mereka punya strategi? Apakah karena mereka bekerja lebih keras? Bisa saja. Apakah mereka memanfaatkan celah hukum yang dibiarkan terbuka? Nah, ini pertanyaannya. Sebenarnya kalau warga Malaysia sendiri kuat, kompetitif, dan gesit, apa mungkin orang luar begitu mudah masuk dan menguasai? Ini bukan soal pendatang yang jahat, tapi soal yang asli kenapa malah kalah saing. Ada juga yang bicara soal tanah Melayu yang akan lenyap, Melayu semakin terpinggirkan, katanya warga Malaysia. Melayu tidak punya daya saing, katanya. Melayu terlalu bergantung pada pemerintah, katanya. Kalau benar begitu, pertanyaannya kenapa dibiarkan? Kalau betul ada ancaman, kenapa tidak ada kebijakan yang benar-benar melindungi? Kenapa Melayu sendiri yang diam, malas berjuang hanya menunggu takdir? Orang Melayu dulu, para leluhur kita berlayar jauh, berdagang, menguasai lautan, menulis sejarah dengan tinta emas. Tapi sekarang banyak yang terlalu nyaman dengan bantuan, lalu sibuk menyalahkan, lupa bagaimana caranya bangkit. Dan soal Indonesia, kami tidak pernah lupa siapa kami. Indonesia tidak bicara soal tanah Melayu akan hilang. Karena dari Sabang sampai Merauke semua sudah sepakat. Ini tanah kami. Semua suku, semua agama, semua budaya berdiri sama tinggi. Indonesia pernah dijajah ratusan tahun, tapi tetap utuh. Bukan karena kami takut kehilangan, tapi kami tahu cara mempertahankan. Ada yang bilang Malaysia bukan lagi milik Melayu. Ada yang merasa bahwa Tionghoa dan India semakin kuat, semakin maju, semakin dominan. Lalu salah siapa? Salah mereka yang rajin bekerja, yang tekun berusaha, yang memanfaatkan peluang, atau salah mereka yang hanya bisa mengeluh tapi tidak mau bergerak? Lihat Indonesia, kami punya Tionghoa, punya India, punya Arab, punya Bugis, punya Batak, punya Jawa, dan suku lainnya. Apakah ada masalah? Kadang ada, tapi kami tidak sibuk mencari kambing hitam. Kami tahu satu hal, kalau mau menang ya harus kerja lebih keras. Lalu ada yang menghina rupiah, menghina tenaga kerja Indonesia, TKI. Katanya kalau rupiah tidak ada nilainya, katanya TKI hanya pembantu. Sebuah ironi yang luar biasa.
Karena siapa yang bekerja di kebun kelapa sawit Malaysia, siapa yang membangun rumah-rumah mewah di Kuala Lumpur, siapa yang mengisi restoran, pabrik, dan proyek-proyek besar di Malaysia? Orang Indonesia. Mereka datang bukan untuk menjadi beban, tapi untuk bekerja. Mereka datang bukan untuk meminta belas kasihan, tapi untuk menghasilkan. Jika bicara rupiah ya mungkin kursnya lebih rendah. Tapi ekonomi Indonesia berkembang lebih cepat, lebih stabil, lebih kuat. Sementara ringgit silahkan lihat sendiri grafiknya. Jadi kalau mau menghina, coba pikir dulu. Siapa sebenarnya yang lebih butuh siapa? Dan mari kita buat jelas. Ini bukan soal membenci Malaysia. Ini bukan soal memperkeruh suasana. Ini soal belajar dari kenyataan. Malaysia sedang menghadapi krisis identitas. Mereka bingung, mereka cemas. Mereka takut kehilangan kendali. Tapi apakah itu salah orang luar? Atau salah mereka sendiri yang terlalu sibuk mencari alasan tapi lupa memperbaiki diri? Indonesia tidak takut dengan pluralitas. Kami tidak gentar dengan keberagaman. Karena kami tahu identitas tidak ditentukan oleh siapa yang datang, tapi seberapa kuat kita menjaga apa yang kita punya. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia lemah, Indonesia tidak punya masa depan, Indonesia hanya tergantung pada tenaga kerja di luar negeri. Silahkan lihat lagi siapa yang lebih panik sekarang. Kami tidak perlu membenci, kami hanya perlu berjalan terus. Karena sejarah hanya berpihak pada mereka yang tahu bagaimana caranya bertahan dan menang. Sekarang, mari kita bicara lebih dalam lagi. Kenapa harus takut? Kenapa harus mengemis hak di tanah sendiri? Di Malaysia ada suara-suara yang mengatakan Melayu makin terpinggirkan dan makin tersisih. Pertanyaannya, siapa yang buat Melayu jadi lemah? Apakah orang Tionghoa yang rajin bekerja? Apakah orang India yang gigih berdagang? Atau justru kebijakan sendiri yang terlalu banyak memberi kenyamanan? Terlalu banyak subsidi, terlalu sedikit tantangan. Orang Indonesia kami diajarkan sejak kecil, hidup itu perjuangan. Ya, perjuangan. Mau kaya kerja keras, mau dihormati buktikan dulu, mau berkuasa. Jangan cuma ngomong, tapi buat perubahan. Lalu kenapa di Malaysia ada mentalitas semua harus disuapi? Bahwa Melayu harus selalu dilindungi, dibantu, dimanjakan. Jika benar Melayu kuat buktikan, jika benar Melayu pemilik tanah ini tunjukkan. Karena kalau hanya bisa mengeluh, hanya bisa menyalahkan, hanya bisa mencari kambing hitam, maka siap-siap saja Melayu akan benar-benar hilang. Bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Indonesia tidak takut kehilangan identitas. Kenapa? Karena kami sudah pernah berada titik paling bawah. Kami pernah dijajah ratusan tahun, kami pernah mengalami krisis ekonomi. Kami pernah mengalami konflik besar, terpecah belah, dikhianati oleh bangsa sendiri. Tapi apa yang terjadi? Kami bangkit. Kami tidak mencari alasan. Kami tidak menangis untuk meminta dunia untuk kasihan. Kami bekerja, kami berjuang. Kami tahu kalau kami tidak berdiri sendiri, tidak ada yang akan menolong. Dan sekarang lihatlah, Indonesia menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sementara Malaysia masih sibuk ribut dengan isu lama, masih sibuk bertanya siapa yang salah, masih takut dengan bayang-bayang sendiri, dan mereka bilang mata uang rupiah itu kecil. Tapi lihat siapa yang ekonominya tumbuh lebih cepat, lihat siapa yang punya sumber daya melimpah, tapi lihat siapa yang mulai diperhitungkan dunia. Malaysia boleh punya ringgit lebih tinggi, tapi pertanyaannya, apa yang mereka lakukan dengan itu? Jika ekonomi Malaysia benar-benar kuat, kenapa masih khawatir dengan pendatang? Jika orang Melayu di Malaysia benar-benar dominan, kenapa harus takut kehilangan tanah sendiri? Karena nilai uang tidak hanya soal angka. Nilai uang ditentukan seberapa kuat mental orang yang memilikinya. Dan di Indonesia kami tidak hanya bicara soal mata uang, kami bicara soal harga diri. Kalau benar ingin mempertahankan tanah Melayu, buktikan dengan kerja, bukan dengan keluhan karena tanah itu tidak akan hilang begitu saja. Tanah hanya berpindah ke tangan mereka yang lebih pantas memilikinya. Dan kalau Melayu di Malaysia masih sibuk mencari alasan, masih sibuk saling menyalahkan, masih takut bersaing, maka siap-siaplah tanah itu akan diambil oleh mereka yang lebih kuat, lebih cerdas, lebih berani. Di Indonesia kami tidak takut kehilangan tanah, karena kami tahu tanah ini tetap milik kami selama kami mau berjuang. Dan kalau ada yang berpikir Indonesia lemah, ingat satu hal, kami adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Jadi silahkan buat pilihan, mau terus mengeluh, atau mulai bergerak, mau mencari alasan, atau mulai berjuang. Karena sejarah akan mencatat mereka yang berani, bukan mereka yang hanya bisa bicara. Sekarang kita tanya lagi, Melayu mau jadi apa? Di Malaysia orang Melayu katanya makin terpinggirkan,
Tapi siapa yang buat Melayu terpinggirkan? Asing, bukan pendatang, dan bukan Indonesia, tapi sistem dan mentalitas sendiri. Di Indonesia, kami punya pribumi, kami punya suku asli yang beragam, tapi apakah kami sibuk menangisi itu? Tidak, karena kami bekerja. Kami melawan ketidakadilan dengan aksi, bukan sekedar pidato kosong. Karena dunia ini tidak peduli siapa pemilik asal tanah. Dunia hanya peduli siapa yang berhak atas tanah itu sekarang. Jadi, kalau benar Melayu mau mempertahankan tanah Melayu, buktikan dengan aksi, bukan hanya nostalgia. Karena sejarah saja ya. tidak peduli siapa yang dulu punya sesuatu. Sejarah hanya mencatat siapa yang berjuang dan bertahan. Dan kalau Melayu hanya bisa meratap tanpa usaha, tanpa kerja keras, tanpa perubahan, maka jangan salahkan siapa-siapa saat nanti tanah itu jatuh ke tangan yang lain. Dunia bergerak maju, ekonomi berubah, teknologi berkembang. Indonesia sudah mulai bicara soal energi hijau, soal investasi asing, soal pertumbuhan industri digital. Malaysia masih sibuk bicara soal pendatang, soal Melayu yang makin lemah, soal bahasa ya kan, soal budaya, soal ketakutan kehilangan identitas. Sampai kapan? Sampai benar-benar kehilangan semuanya. Mau sampai kapan menyalahkan orang lain atas kegagalan sendiri? Mau sampai kapan takut pada bayangan sendiri? Sementara Indonesia terus maju, Malaysia masih sibuk bertanya siapa yang salah. Dan kalau terus seperti ini jawabannya jelas, Malaysia yang salah. Karena membiarkan dirinya tenggelam dalam ketakutan. Kalau ada yang bilang Indonesia diam saja salah besar. Kami tidak diam. Kami hanya memilih untuk tidak terjebak dalam drama yang sama. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tahu bagaimana caranya maju. Kami tahu bahwa harga diri tidak ditentukan oleh siapa yang lebih banyak berteriak, tetapi siapa yang lebih banyak bertindak. Jadi kalau ada yang meremehkan Indonesia, itu hanya anjing mengonggong. Karena pada akhirnya sejarah akan berbicara. Dan ketika saatnya tiba, kita akan lihat siapa yang bertahan, siapa yang tumbang.